أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah di sore yang mendung ini kita masih berkumpul dan dikasih kesempatan oleh Allah untuk sholat asar berjamaah awal waktu. Mudah-mudahan istiqomah kita sholat 5 waktu di awal waktu ya. Sehingga dengan hal tersebut dimudahkan segala urusan kita, apalagi hal kecil yaitu urusan dunia. Urusan akhirat yang berat ya, karena di akhir kehidupan ini banyak orang yang mengejar neraka ketimbang surga. Ya. Nah, hidup dan kehidupan ada yang namanya capek dan pastinya butuh istirahat. Ketika istirahat ada yang namanya tidur ataupun tafakur ataupun muhasabah, tergantung bagaimana orang tersebut memanfaatkan waktunya. Malah ada yang menambah dosa ya, waktu istirahat nambah dosa ya. Gibah time gitu kan. Gibah time waktunya gibah. Nah, semua hal sudah diatur dalam agama. Yang kita anggap belum diatur, itu artinya mungkin kita belum dapat ilmunya. Begitu ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan di sela-sela itu biasanya ada yang namanya buang hajat ya. Mau hajat kecil, mau hajat besar. Dan alhamdulillah kita sudah diberi ilmu oleh guru kita Ustaz Khozin di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu babu qada'il hajati, bab qada' hajat. Nah, itu banyak hadis-hadis ya, yang memang hadis itu dikeluarkan oleh 7 perawi hadis dari mulai Ahmad, Bukhari, Muslim, dan 4 perawi lainnya. Ya, itu dimulai dari bagaimana adab kita masuk ke toilet ya, masuk ke toilet ya di Bulughul Maram ya, hadis Nabi. 7 perawi hadis meriwayatkan hadis tentang doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, selain hadis-hadis yang sudah dipaparkan oleh Ustaz Khozin di dalam kitab Bulughul Maram, nah ada 24 lagi adab buang hajat yang saya ambil dari kitab Sulamut Taufik ya. Kitab Sulamut Taufik ini kitab populer di kalangan para santri ya. Sudah hampir 200, bahkan 200 tahun yang lalu, kurang lebih 200 tahun yang lalu lebih nih kalau hijriahnya. Tahun 1241 hijriah sudah ditulis kitab itu ya. Mungkin udah ada yang tahu lebih dulu nih ketimbang saya ya. Nah, sekarang kita sama-sama kupas. Ada buang hajat, ada 24. Banyak banget ya. Ini baru buang hajat doang nih. Gimana nanggep hajat? 25 hajat di ringkas. Nah, ya, saya ringkas jadi 25 ya. Iya, 24 ringkas jadi 25. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya ambil terjemahannya. Jadi saya punya kitab Sulamut Taufik terjemahan dan kitab aslinya. Nah, di terjemahannya itu ternyata nggak lengkap. Nah, akhirnya saya lihat kitab aslinya, kitab Arab gundulnya, ternyata ada 24. Di kitab terjemahan cuma ada sekitar 12 kalau nggak salah. Nah, makanya kenapa tidak menjadikan kitab terjemahan untuk jadi sumber utama, tapi
keterangan dari guru yang kita ambil. Gitu ya, ada yang kurang-kurang di situ. Kalau kita sampaikan cuman kita baca terjemah, akhirnya jadi materi yang tidak lengkap begitu. Yang pertama, bermula adab-adab qada hajat. Pertama, bahwa kita mengetahui al-khillah ya. Al-khillah itu kamar mandi. Nah, al-khillah adalah nama daripada setan. Nah, setan atau iblis ya. Induknya setan ya. Apa sih namanya? Nenek moyangnya setan itu iblis ya. Iblis itu dikeluarkan dari surga oleh Allah dan dia pasti minta tempat. Nah, akhirnya dikasih tempatnya, namanya kamar mandi gitu ya. Jadi al-khillah itu adalah nama daripada setan yang diwakilkan Allah bagi WC. Maka apabila kita mau ke jamban atau ke WC, sama dengan mendatangi sarang setan. Itu yang menjadi prinsip kita ya, menjadi prinsip kita. Dan hendaklah kita jangan sering mendatanginya, jangan jadi tempat yang akhirnya favorit sambil nyanyi ini kan. Begitu, yang hobi nyanyi, dapur rekaman gak masuk, akhirnya ke WC nyanyi sepuasnya. Jadi tempat favorit jangan juga ya. Yang dengan mensedikitkan makan dan minum ya. Jadi biar gak sering sana, jangan sering makan dan ataupun minum ya. Karena banyak makan biasanya banyak buang air juga gitu. Iya, emang bener kan? Ya. Emang bener. Gitu ya. Jadi yang pertama, prinsip kita bahwa tempat mandi itu toilet itu adalah sarang setan. Jadi jangan sering-sering masuk ke situ. Apalagi berduaan ya. Jangan dah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita setiap menuju ke WC itu berjalan dalam keadaan tawadhu atau jangan sombong, dan lagi dalam keadaan tafakur dengan segala nikmat-nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, daripada diberinya nikmat makan dan minum dan diberinya kemudian untuk mengeluarkan kotoran ya. Jadi kita ingatlah nikmat Allah ya. Kita diberi nikmat makan minum, kemudian bagaimana mengeluarkannya itu mudah ya. Bagaimana orang-orang yang sakit, yang sudah tidak bisa buang air kecil ataupun besar dari posisi awalnya, entah dari perutnya dibelek gitu ya. Begitu ya. Jadi itu nikmat dari Allah ya, apalagi PDM. Oh, enak banget itu. Iya, buang air kecil begitu kan. Nikmatnya buang air kecil, DM-nya itu. Begitu ya. Jadi masuk itu hati-hati toiletnya ya. Nah, diatur juga ya. Di kita Bulughul Maram lagi, baca ini kalau Bulughul Maram kaki kiri duluan ke toilet ya. Jangan sampai kaki kanan dulu, apalagi kita nggak perhatiin nih, kaki mana aja dan masuk gitu ya. Nggak bisa begitu ya. Kaki kiri duluan, ada kita masuk ke tempat yang buruk, kaki kiri duluan. Kemudian yang ketiga, hendaklah jika kita bersegera kepada mendatangi WC kecuali ada uzur. Tuh. Jangan kita bersegera, maksudnya ya. Jangan kita bersegera kepada mendatangi WC kecuali ada uzur. Jangan buru-buru, wah, hobi nih ke WC. Jangan ya. Hanya karena ada uzur aja nih baru ke toilet ya. Mau bener-bener pipis, berbuang air besar baru ke toilet. Yang jadi tempat favorit. Kemudian, nah ini ada doa nih. Yang keempat, hendaklah kita bertahan di depan pintu WC dan membaca. Nah, kalau di Bulughul Maram, Allahumma a'udzu minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau di sini ada tambahannya, Allahumma ij'al dukhuli ibrata wa amtil adza anni bi rahmatin tarhamuni biha. Ya Allah, jadikanlah aku masuk ke dalam WC ini menjadi hikmah pelajaran bagiku dan hilangkan penyakitku dengan berkat rahmat kasih sayang yang Engkau beri kasih sayang kepadaku daripada segala nikmat. Nikmat ya. Maka nikmat, buang air besar pun nikmat. Maka kita doa di situ. Minimal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau mau tambahin itu. Dalilnya mana? Dari kitab
Sallallahu taufiq. Kemudian yang kelima, jangan berludah ketika kencing. Nah ini, jangan berludah ketika kencing dan jangan berludah pula ke tempat kencing. Karena yang demikian mengakibatkan yang pertama banyak was-was. Efeknya banyak was-was. Kuning gigi. Oh, yang kedua kuning gigi. Banyak was-was, kuning gigi. Nah, bagian kuning giginya, nah mungkin efek dari berludah. Ketika kencing dia berludah, enak banget, berludah. Kemudian dan diberi musibah oleh Allah berupa pendarahan, baik dirinya maupun anaknya dan keturunan. Tuh, kalau nggak kita, anak kita, kalau nggak anak kita, keturunan kita. Makanya penyakit itu, kerusakan itu bisa disebabkan oleh ulah kita juga. Nah, salah satu ini, ya. Nih kita selalu tahu nih. Berharga banget buat kita untuk menjaga kesehatan kita dan anak keturunan kita. Nah ini pendarahan, pokoknya penyakit pendarahan dah. Bukan kuburan ya, pendarahan dah. Kemudian yang keenam, jangan bersiwak atau sikat gigi di atas WC sambil sikat waktu, ambil lagi buang air besar sikat gigi. Jangan, ya. Buang air besar buru-buru kelarin sikat gigi. Karena mewarisi lupa dan rabun. Waduh, lupa dan rabun. Pakai mata nih begini. Padahal ngelihat handphone jaga jarak, terus menjaga kesehatan mata. Ternyata dia masih suka sikat gigi sambil buang air. Itu bisa jadi mewarisi lupa dan rabun. Nah, ini penting nih buat kita nih, berharga banget nih. Oh begitu, oh begini gitu. Yang ketujuh, jangan buang ingus di WC karena mewarisi tuli. Jangan. Iya. Pada sering gitu. Buangnya ke ini wastafel, ya. Atau pakai tisu dulu, buang ke tong sampah. Jangan ke lubang WC. Kalau selokan itu ada nggak apa-apa, jangan ke kloset. Kedelapan, jangan membalik-balik punggung kiri kanan sesudah tetap tempat duduknya, karena setan mengintai-intai ia dan berusaha menggoda kita ketika itu, dan karena tamkin atau tetap sekali duduk itu yaitu pengobat daripada segala penyakit. Jadi jangan bolak-balik punggung kiri ke kanan, ya. Jadi udah antang aja di situ ya, jangan banyak gerak. Toilet ada yang mungkin besar segala macam ya, gara-gara panas nih, orang di bolak-balik ya. Toiletnya panas, dari rumah sempit panas gitu kan. Nah ini posisi jongkok nih ya, duduk nggak disyariatin kecuali darurat, mungkin kakinya udah kram atau segala macam yang menyebabkan nggak bisa jongkok. Kalau selagi kita bisa jongkok, kecuali ini repot nih, pecah repot. Udah nggak mau, nggak ada lagi. Kemudian yang ke-9, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk menjadikan WC itu tertutup, terlindung daripada langit. Nah, atapnya tutup. Ya, kalau memungkinkan, kalau kita lagi darurat, lagi naik hiking kan gitu, ataupun lagi di tempat terbuka, ya udah itu darurat. Minimal pala kita tutup, gitu ya. Untuk menutupi daripada bisikan setan, pikiran-pikiran kotor tuh Victor salah satunya di posisi tersebut, ya. Jadi WC itu tertutup, terlindung daripada langit, jadi nggak langsung ngeplong ke langit ya. Nah begini benar nih, kita di dalam ruangan, karena hikmahnya yaitu supaya mendapat rahmat atas langit, rahmat dari Allah. Kemudian hendaklah kita bertumbuh atau berpegang di sebelah kanan supaya diberi ilmu hikmah, ilmu laduni. Bertumpu, susah dah nih, duduk mah nggak bisa. Bertumpu ya, berpegang sebelah kanan. Kalau toiletnya masih bisa kita ini ada pegangan-pegangan ya, senderan nih ya. Sebelah kiri nggak ada senderan, kanan pegangan.
Nah, manfaatnya biar kita nggak jatuh kalau licin pegangan gitu ya. Belah kanan ya. Jadi fungsinya buat itu ya, biar kalau sakitan ataupun licin nggak gampang jatuh ada pegangan. Ini manfaatnya diberi ilmu hikmah atau laduni. Ya, banyak orang yang punya ilmu laduni. Mungkin salah satunya manfaat dari sini nih, gitu ya, berpegangan. Jangan bersuci qada hajat dengan tanah. Nggak boleh pakai tanah, batu boleh, apalagi bekasnya. Batu sunnah ya, air setelah batu atau kalau nggak ada batu langsung air atau penggantinya batu bahan kasar yang tidak berharga ya, entah itu tisu yang harganya murah. Batu jangan batu cincin ya. Ya mungkin tanah ya, tanah yang udah keras itu jangan pakai tanah ya. Iya benar, double benar. Ya, kenapa? Karena itu tanah nanti hari kiamat akan menuntut, akan menuntut hari kiamat nanti tanahnya. Kemudian yang ke-12 banyak banget nih. Jangan membunuh kutu ketika qada hajat, akan tetapi ditutup tanah. Tuh, misalkan ada kutu nih, kan toilet itu nggak mesti di kantor ya, entah itu di kampung. Ada kutu lewat, jangan dimatiin, ya tutup aja pakai tanah. Siram pakai air boleh nggak? Siram pakai air. Siram pakai air. Iya. Apa nih? Boleh ya, jangan dimatiin aja ya. Nyamuk boleh dimatiin, nyamuk boleh. Kutu nggak boleh nih, kutu sini. Itu semacam binatang yang di situ apa cuma kutu doang kan? Kutu doang begini. Boleh ya. Semut boleh ya. Iya. Apa? Coba. Jangan semut, ya jangan. Kelabang boleh kelabang. Kecoa boleh, pokoknya binatang yang boleh dibunuh. Nyamuk boleh dibunuh. Enggak. Kita jadi duda lu. Jangan lagi gitu. Kemudian jangan melihat yang keluar, baik air kencing maupun nya. Ya, jangan dilihat. Udah penuh. Jangan ya. Karena itu mau bisa dia. iya, nggak rela banget ya. Nggak rela dilihatin aja sedih. Terus makan sate. Makan yang belum pernah dimakan ya, mahal lagi. Karena ya akibatnya gigi akan berulat dan suka kentut. Tuh gampang kentut. Ya, jangan liatin lagi ya. Sama sih juga. Gelombang tuh gak ada berarti. Nah, ntar ada. Kalau nggak ada nanti berarti. Dan yang ke-14, jangan berdiri sebelum mengikat tali celana. Tuh. Jadi ikat dulu nih. Kalau telah ini sleting ataupun kolor, ya. Jadi jangan sampai pas diri masih telanjang atau celananya masih longgar. Jadi barengin sebisa mungkin barengin, ya. Makanya kan kalau toilet jangan telanjang celana, ya. Kalau bisa masih ada celana atau penutup atau sarung atau anduk kayak gitu. Jadi pas bangun udah tutup kayak gitu, ya. Ini kita nggak telanjang ya. Awer-aweran mana-mana ya. Ya kalau bisa, nah ya kita mulai bebenah dah yang gitu-gitu ya. Tetap pakai celana, sarung ataupun belum bisa belum ya. anduk. Takutnya kena Iya. celana. Iya pakai di atasnya. Nah bedain antara sarung masuk buat sholat, celana buat sholat sama ketika di toilet. Gitu. Ini susah. Kalau di kantor gini susah juga. Nah itu dia. Bisa mungkin ya. Sekali Bang. Betul. Kalau bisa. Kemudian jangan sibuk dengan berbuat sesuatu yang sia-sia tuh. Jangan lama-lamain ya. Chattingan. Halo. Repot itu. Ngapain lu? Kerja di Kena mulu dah. Ini kena mulu yang begini nih. semua. Jangan memejamkan kedua mata ketika qada hajat. Jangan. Entah ketiduran repot ya. Karena mewarisi sifat munafik dalam hati itu. Nah itu tutup kuping. Ya. Jangan tutup mata ya. Akan mewarisi sifat munafik dalam hati. Munafik dalam hati dia. Janji mulu nih, nggak ditepati. Kemudian jangan membawa air ke dalam WC dengan tangan kiri, karena itu pekerjaan setan. Nyendok pakai tangan kanan ya, nyendok pakai tangan kanan. Cebok baru tangan kiri, jangan terbalik.
Kalau pakai di sini, tetap. Iya begini. Lalu salvo Ya. Kemudian jangan meletakkan kedua tangan di kepala karena mewarisi keras hati dan penyakit kulit dan menjauhkan dari dapat rahmat dan sifat pemalu tuh. Gak ada malunya tuh orang. Jangan taruh di atas kepala gitu. Udah begini. berarti lu pakai ini ya? Yang sunnah pakai penutup kepala, bukan kepala ditutup tangan, tapi pakai penutup kepala, peci, yang tadi segala macam ya. Berarti lu sering gini ya. 19. Jangan sambil bersandar karena berakibat menghilangkan cahaya muka dan perut buncit. Wah, tahu kan? Cahaya mukanya hilang. Ya, jangan nyender ya. Nyender kemana Ustaz? Nyender ke belakang ini, sambil belakang ini. Nyender. Dia orang nih. Apalagi yang WC jongkok, nyender begini. Susah. Dia biar lancar katanya. Ya, jangan nyender. Tuh, nggak perlu. Banyak ya. Nah, ini nih ganti itu yang itu tuh. Jangan nyanyi 2 album gitu. Ganti itu tuh. Pakai yang ini. Manfaat. Bener ya, ganti ya. Ganti yuk. Ya. 20. Jangan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kiri di atas tangan kanan. Karena menyerupai duduknya setan. Ini jangan. Iplingnya tuh kan. Iya benar. Iya benar. Besok udah minta bocor. Jangan meletakkan kepala sampai kedua lutut tuh. Gini. Bisa ya. Bisa. Orang ada aja kalian yang gini. Punya dia. Ya, jangan gitu ya. Pegang jauh. Kedua lutut jangan, karena mengakibatkan meninggal dimulai dengan sakit perut. Hukumannya dulu tuh. Saya lagi sakit perut mati. Oh, berarti dia beraknya. Kepala ditaruh di lutut. Kemudian dua-dua hendaklah memegang kemaluannya. Oh, caranya gimana? Laki-laki dengan jari kiri telunjuk dan jari tengah dijepit. Jepit begini, jangan begini ngurutnya, tapi gini nih ngurutnya. Ngurutnya. Adapun perempuan dengan ujung jarinya, ujung jari aja ya kalau perempuan. Yang kiri tapi sama, karena untuk lebih cepat menyelesaikan qada hajat. Dari tengah apa gimana? Ya ini ketika buang air kecil ya. Kita ini, jadi nggak terlalu kenceng. Kalau ini kan bisa kenceng, kalau ini nggak bisa kenceng nih. Ngurut tapi nggak kenceng. Kalau ini kenceng. Lama Jadi keluarnya ya. kan bisa rusak ini nih. Ya, lama keluarnya. Ya kencing. Jangan yang lain. Kemudian laki-laki hendaknya melebarkan kaki dan pahanya hingga punggungnya rata dan air seni keluar rata. Dilebarin gini. Kalau yang jauhin. Ya, kalau Gitu. Itu WC jongkok ya. WC diri ya kita di rumah jangan diri juga, di rumah lari ya. Kemudian yang terakhir, adapun wanita dia menyatukan ujung lututnya. Ujung lututnya kamu gini ya, bilangin gini ya. Ya biar nggak awer-aweran lagi tidur. Orang-orangnya Gini dia begini, kalau laki begini, gitu ya. Kalau begini masih kira-kira masih ada, begini. Gitu ya. Laki begitu tuh. Perempuan jangan begini juga, ngerobe. Ya, laki begini, perempuan begini nih. Gitu. Dah ya. Gitu ya. Nah, itu 24 cara di luar daripada adab yang ada di Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram tadi baca doa, masuk, kemudian keluar. Gufronaka. Ya, keluar. Kemudian apalagi barang-barang yang boleh buat mensucikan, buang hajat, ya, daripada yang barang-barang yang enggak berharga. Isu, walaupun berharga tapi murah aja. Surat cinta sama mantan boleh. Ya itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya, dan bisa kita amalkan. Ya itu sambil merokok, kalau bisa jangan ya. Kalau ngerokoknya nggak boleh. Ya, jangan dan ngerokok jangan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan Amin. kita tutup dengan doa para ulama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian,
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.